Shalom, selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan dimanapun berada, salam damai sejahtera. Kami Majelis Jemaat GKI Gresik dengan sukacita menyambut saudara-saudara dan mengucapkan selamat beribadah pada Minggu pagi 24 Mei 2020. Sebelum kita memulai ibadah, ada beberapa warta lisan yang akan kami sampaikan. Pertama, persekutuan doa malam menginformasikan untuk kegiatan persekutuan doa malam pada hari Rabu tanggal 27 Mei 2020 untuk sementara dialihkan menjadi doa malam keluarga di rumah masing-masing. Kemudian, kebaktian rumah tangga menginformasikan bahwa kebaktian rumah tangga pada Kamis tanggal 28 Mei 2020 untuk sementara dialihkan menjadi kebaktian keluarga di rumah masing-masing. Persembahan ibadah online dapat dikumpulkan dan diberikan ke GKI Gresik melalui transfer ke rekening BCA 7900798011 atas nama GKI Gresik, yaitu rekening operasional gereja. Kemudian pada rekening BCA 7900798177 atas nama GKI Gresik untuk persembahan renovasi gereja. Jika tidak memungkinkan untuk mentransfer, maka bisa disatukan dalam amplop, kemudian dimasukkan langsung ke brankas yang ada di gedung gereja. Sebagaimana Tuhan tetap memberikan yang terbaik kepada kita, marilah kita juga memberikan yang terbaik walaupun beribadah di rumah masing-masing. Warta selanjutnya, celengan aksi puasa menginformasikan kepada jemaat dan simpatisan GKI Gresik bahwa pengumpulan celengan buah aksi puasa yang diperuntukkan untuk renovasi gereja dapat diserahkan di sekretariat GKI Gresik atau melalui Saudara Esra atau Bapak Richard Nale pada jam kerja pada pukul 9 hingga 14.00 WIB atau ditransfer ke rekening renovasi gereja dengan nomor 7900798177 atas nama GKI Gresik, rekening BCA. Dan pada kesempatan ini juga perkenankan Majelis Jemaat dan Jemaat mengucapkan selamat kepada saudara-saudara yang merayakan hari kelahirannya maupun hari pernikahannya dalam pekan ini. Tuhan memberkati. Demikian warta lisan yang perlu kami sampaikan pada ibadah Minggu online hari ini. Sebelum kita mulai ibadah ini, kami mengajak jemaat mempersiapkan diri masing-masing dengan bersaat teduh. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dengan sikap berdiri, marilah kita mulai ibadah Minggu Paskah ke-7 ini dengan menyanyikan pujian dari NKB 3 bait yang pertama, kedua, dan ketiga. Terpujilah Allah. Sehingga diberilah putra
Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita menghayati bahwa ibadah Minggu Paskah ke-7 ini berlangsung di dalam nama Allah Tritunggal Maha Kudus. Tuhan beserta saudara sekalian. Dan beserta saudara juga. Pada Minggu Paskah ke-7 ini kita akan bersama-sama menghayati tema menyatu dengan Allah dan berkarya. Kita diajak untuk mengingat identitas kita yang harus melekat terus dengan Allah. Seperti dinyatakan dalam Yohanes 15 ayat yang kelima yang berkata, "Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa." Yesus berpesan dalam malamnya, kamu harus jadi lilin gemerlap, anak masing-masing di sekitarnya. Dalam dunia ini bersinarlah. Yesus berpesan bersinarlah terang, lilinmu kulihat malam dan siang, anak masing-masing di sekitarnya. Untuk hormat Tuhan bersinarlah. Saudara, mari kita mengakui setiap perbuatan kita di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Allah yang Maha Kudus, kami mengucap syukur untuk kebaikan dan cinta kasih yang senantiasa Engkau curahkan bagi kami. Kami bersyukur karena di tengah-tengah situasi pandemi COVID-19 ini, kami boleh terus
diberi kesempatan untuk berkarya menyatakan damai sejahtera di tengah-tengah kehidupan kami. Namun kami menyadari Tuhan bahwa selama hidup ini, selama apa yang kami kerjakan tidaklah luput dari dosa. Ada kalanya kami secara sadar ataupun tidak melukai hati sesama kami, melukai hati Engkau, melukai banyak orang, baik dari perkataan, dari tindakan maupun apa yang kami pikirkan. Kami secara tidak sadar seringkali menjauh dari Engkau. Kami tidak menyediakan diri untuk mau menyatu dengan Engkau. Karena itu Tuhan, ampunilah kami, keterbatasan dan kelemahan kami. Biarlah kami boleh semakin diperbaharui, kami boleh menjadi pribadi yang lebih baik lagi, agar kami dapat dengan baik memberikan, menyatakan damai sejahtera, cinta kasih di tengah-tengah dunia, hingga nama-Mu boleh semakin dipermuliakan. Inilah Tuhan permohonan kami serahkan hanya ke dalam tangan pengasihan Allah Tritunggal yang telah mengampuni kami. Amin. Tuhanku, bila hati kawanku terluka oleh tingkah ujarku dan kehendakku jadi pendukung, ampunilah. Jikalau tututku tak semenang dan aku tolak orang berkesah, pikiran dan tututku bercela, ampunilah. Dan hari ini aku berserah serta padamu Bapa berserah, berikan aku kasih-Mu mesra, amin, amin. Bagi setiap kita yang telah mengakui dosanya di hadapan Tuhan, dengarkanlah berita pengampunan dari Tuhan sebagaimana dicatat dalam 1 Petrus pasalnya yang kelima ayatnya yang ke-10 yang berkata, "Dan Allah sumber segala karunia yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaannya yang kekal akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan dan mengokohkan kamu sesudah kamu menderita seketika lamanya." Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Satukan kami ya Tuhan, satukan dengan ikatan yang kuat. Satukan kami ya Tuhan, satukan dengan kasih-Mu yang kekal.
Sebelum kita bersama-sama membaca dan merenungkan sabda Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Ya Allah, kami kembali mengucap syukur dengan segala apa yang boleh Kau curahkan bagi kami. Kami mengucap syukur untuk anugerah, untuk nikmat yang boleh kami rasakan, yang semuanya berasal daripada Engkau. Kami menyadari Tuhan, bahwa di tengah-tengah situasi kami yang tidak mudah ini, kami membutuhkan pertolongan. Dan biarlah Tuhan melalui sabda-Mu, pada hari ini kami boleh dikuatkan, boleh diteguhkan. Sebagaimana Engkau memberi makan 5.000 orang, mengenyangkan mereka. Kiranya firman-Mu ini juga boleh mengenyangkan kami, agar kami boleh dengan kesadaran terus menerus melakukan apa yang Kau kehendaki. Berkati kami Tuhan, bimbing dan sertai kami. Dan kami menyerahkan pemberitaan sabda hanya ke dalam tangan pengasihan. Di dalam nama Allah Tritunggal, Sang Firman yang hidup, kami berdoa dan kami memohon. Amin. Injil Yesus Kristus diambil menurut Yohanes pasalnya yang ke-17, ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-11. Yohanes pasalnya yang ke-17, ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-11. Demikianlah kata Yesus. Lalu Ia menengadah ke langit dan berkata, Bapa, telah tiba saatnya. Permuliakanlah anakmu supaya anakmu mempermuliakan engkau. Sama seperti engkau telah memberikan kepadanya kuasa atas segala yang hidup, demikian pula Ia akan memberikan hidup yang kekal kepada semua yang telah engkau berikan kepadanya. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Aku telah mempermuliakan Engkau di bumi dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang Engkau berikan kepadaku untuk melakukannya. Oleh sebab itu ya Bapa, permuliakanlah aku kepadamu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki di hadirat-Mu sebelum dunia ada. Aku telah menyatakan nama-Mu kepada semua orang yang Engkau berikan kepadaku dari dunia. Mereka itu milik-Mu dan Engkau telah memberikan mereka kepadaku dan mereka telah menuruti firman. Sekarang mereka tahu bahwa semua yang Engkau berikan kepadaku itu berasal dari Padamu. Sebab segala firman yang Kau sampaikan kepadaku telah Kusampaikan kepada mereka, dan mereka telah menerimanya. Mereka tahu benar-benar bahwa Aku datang daripadamu, dan mereka percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus Aku. Aku berdoa untuk mereka, bukan untuk dunia aku berdoa, tapi untuk mereka yang telah Engkau berikan kepadaku, sebab mereka adalah milik-Mu. Dan segala milikku adalah milik-Mu, dan milik-Mu adalah milikku, dan aku telah dipermuliakan di dalam mereka. Dan aku tidak ada lagi di dalam dunia, tapi mereka masih ada di dalam dunia, dan aku datang kepadamu. Ya Bapa yang kudus, peliharalah mereka dalam nama-Mu, yaitu nama-Mu yang telah Engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita.
Demikianlah Injil Yesus Kristus yang berbagilah kita yang mendengarkan dan yang melakukannya dalam kehidupan hari lepas hari. Haleluya. Salam sejahtera untuk kita semua, dan saya berharap Bapak Ibu keluarga terkasih dalam keadaan yang baik, baik yang ada di tempat ini yang bertugas, dan juga bagi saudara-saudara yang ada di rumah yang sekarang tengah mengikuti ibadah. Seperti yang tadi sudah diungkapkan bahwa tema kita adalah menyatu dengan Allah dan berkarya. Karena itu menjadi menarik untuk terus membiarkan diri diusik oleh sebuah pertanyaan. Apakah selama ini kita sudah betul-betul menyatu dengan Allah? Mendekatkan diri kepada Allah, atau jangan-jangan kita sama sekali tidak melakukan itu? Apakah selama pandemi COVID-19 ini kita semakin dekat dengan Allah, semakin menyatu dengan Allah, atau justru sebaliknya kita jauh dari Allah dan kita hidup dengan sesuka-sukanya hati kita, tanpa mempedulikan, tanpa memikirkan apa yang sebenarnya menjadi tugas dan tanggung jawab kita sebagai pengikut Kristus. Apakah ketika kita stay at home, berdiam di rumah, itu masih terus dengan semangat untuk mau menyatu dengan Allah? Atau jangan-jangan kita justru hanya menjadi orang yang malas, atau istilahnya sekarang mulai tren itu bani rebahan. Orang-orang yang kerjaannya cuman merebahkan diri tapi tidak melakukan apa-apa. Syukur-syukur selama rebahan itu ada hal-hal yang dilakukan ya. Misalnya menolong orang dengan memberikan donasi dan sebagainya menggunakan handphone kita. Itu puji Tuhan. Tapi kalau tidak, hanya menghabiskan hari-hari kita di kasur dan tidak sama sekali melakukan apapun, maka apakah itu juga pantas disebut dengan menyatu dengan Allah? Bukankah kita dipanggil untuk beraksi meskipun hanya di rumah dengan sebuah karya yang nyata? Alih-alih kita berusaha untuk menyatu dengan Allah, justru malah kita menjauh dari Allah. Sekarang yang perlu kita perhatikan adalah kita menyakiti seseorang itu sangat mungkin sekali. Bukan hanya ketika kita sedang berjumpa dengan seseorang, bahkan ketika kita sedang di rumah pun kita bisa menyakiti orang. Dengan apa? Dengan setiap status-status, statement-statement kita yang menghina, yang kemudian mencibir orang lain. Sekarang itu ya sedang tren film Korea. Saya pikir saudara pasti tahu itu ya. Yang judulnya The World of Merit, ya, itu adalah film yang trending sekali ya, dan orang itu begitu hanyut di dalam film. Ya meskipun saya pencinta film, tetapi untuk menonton film Korea saya tidak terlalu intens. Dan entah kenapa kemudian saya menjadi begitu tertarik untuk menonton film itu karena reviewnya itu membuat saya semakin penasaran apa yang sebenarnya film ini sedang ceritakan. Dan ternyata memang film itu menceritakan kehidupan sehari-hari tentang bagaimana keluarga yang mana muncullah orang ketiga
dari pihak laki-laki, sesosok perempuan yang elok rupanya, dan kita sering menyebutnya sebagai pelakor. Pelakor itu kepanjangan dari apa ya? Yang ada di sini ada yang tahu nggak? Pelakor itu. Ya pokoknya intinya itu perebut lelaki apa suami orang lain lah gitu ya. Pokoknya itulah intinya ya. Nah, yang menarik adalah para penonton jadi hanyut ya terkait dengan tokoh yang memerankan itu, yang menjadi pelakor itu, dan kemudian mencibir di status yang ada, yang mengatakan dengan perkataan-perkataan yang tidak menyenangkan. Dan banyak review yang mengatakan ini netizen ya, orang Indonesia ini tidak bisa membedakan mana yang ada di dalam film acting dengan kehidupan nyata. Jadi si tokoh yang memerankan menjadi pelakor ini dihujat habis-habisan gitu ya. Padahal itu cuma film. Mungkin karena actingnya begitu sangat membuat orang menjadi gemes sekali, sampai-sampai orang menjadi marah. Dan betul saja gitu ya, banyak orang yang kemudian menghujat. Dan yang lebih buat saya geleng-geleng kepala adalah karena kan dia ini, film ini kan film Korea, yang pasti adalah orangnya orang Korea ya. Nah yang menghujat ini adalah netizen Indonesia, entah siapa itu yang menghujat dengan bahasa Indonesia. Pertanyaannya adalah apakah orang itu ngerti? Kan enggak begitu ya. Kita bisa menghina orang, kita bisa melakukan apapun dengan status kita. Dan bukankah itu adalah sikap yang membuat kita secara tidak sadar jauh dari Allah yang penuh kasih itu. Nah, bicara masalah menyatu dengan Allah dan berkarya, maka bacaan kita Injil Yohanes pasalnya yang ke-17 ayat yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-11 ini berbicara mengenai doa Yesus. Dan secara struktur doa Yesus ini kalau kita lihat secara utuh dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah bagian tentang bagaimana Yesus berdoa bagi kemuliaannya. Bagian yang kedua adalah berdoa bagi para murid. Dan yang bagian ketiga adalah berdoa bagi mereka yang percaya. Dan bacaan kita ditempatkan di dalam posisi yang berbicara mengenai Yesus berdoa bagi kemuliaannya dan bagi para murid. Jadi di bagian itulah bacaan kita nih, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang 11. Dan kita bisa lihat bagaimana kemudian di bagian pertama ayatnya yang ke-1 sampai dengan ayat yang ke-5 itu berbicara bagaimana kemudian Yesus berdoa bagi kemuliaan. Mungkin kita bertanya, mengapa Yesus berdoa bagi kemuliaannya? Apakah ini menandakan bahwa Yesus selama ini tidak mulia? Atau apa? Apa yang kemudian dimaksudkan dengan Yesus meminta dimuliakan? Bukankah selama ini Yesus itu adalah juru selamat yang mulia itu? Maka sebelum kita kemudian berpikir seperti itu, kita harus tahu bahwa yang dimaksud dimuliakan, memohon untuk dimuliakan ini bukanlah untuk supaya atau selama ini Yesus tidak mulia. Tetapi permuliaan yang dimaksud di sini adalah mau menegaskan bahwa Yesus itu adalah satu dengan Bapa. Maka jelas sekali ayat yang ketiga dikatakan inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Maka bicara mengenai Yesus itu berarti juga bicara Bapa. Kalau kita juga masih ingat bacaan sebelumnya Yohanes yang pasalnya yang ke-14 misalnya, ayat yang ke-10 dikatakan tidak percayakah engkau bahwa aku dalam Bapa dan Bapa dalam aku?
menegaskan sebuah kesatuan. Sehingga oleh karena itu jelaslah bahwa bagian pertama ini mau menjelaskan bahwa Yesus dan Bapa adalah satu. Itu bagian yang pertama. Dan bagian yang kedua adalah bicara masalah doa Yesus bagi para murid. Dan kita bisa lihat dengan jelas ayat yang ke-6 sampai dengan ayat yang ke-10. Di situ dikatakan bahwa para murid adalah milik Allah. Ayatnya yang ke-6 sampai dengan ayat yang ke-10 kita bisa perhatikan bagaimana apa yang ada, semua yang kau berikan kepadaku itu berasal daripadamu. Ayat yang ke-7. Ayat yang ke-8, sebab segala firman yang kau sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka dan mereka telah menerimanya. Mereka tahu benar-benar bahwa aku datang daripadamu dan mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Ayat yang ke-9. Aku berdoa untuk mereka bukan untuk dunia. Aku berdoa tetapi untuk mereka yang telah engkau berikan kepadaku, sebab mereka adalah milik. Para murid adalah milik Allah. Dan itu berarti kita pun yang mengikut Kristus itu adalah milik Allah. Nah, maka sebagaimana kita adalah milik Allah, maka kita bisa perhatikan doa Yesus pada bagian ini juga memohon pemeliharaan. Artinya apa? Artinya adalah kita ini harus siap untuk diutus kepada dunia. Maka ketika Yesus berdoa agar para murid dipelihara sebab mereka akan diutus kepada dunia, kita yang juga adalah para murid itu juga akan diutus ke dunia. Ayatnya yang ke-11 bagian yang ke-B. Ya Bapa yang kudus, peliharalah mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita. Pemeliharaan yang berujung kepada pengutusan kita kepada dunia. Maka ketika kita diutus, saudara-saudara, perutusan Allah itu mengandung kekudusan. Ya. Kekudusan. Nah, kalau kita bicara kata kudus, ya, kudus itu bukan berarti suci. Meskipun KBBI entah mengapa menyamakan atau menerjemahkan kudus dengan suci. Padahal kudus itu tidaklah sama dengan suci. Kudus dalam bahasa Ibrani kadash itu memiliki arti memisahkan, dikhususkan. Artinya apa? Ketika kemudian hidup kita itu harus kudus, maka hidup kita itu dikhususkan kepada siapa? Kepada Allah. Itu berarti apapun yang kita lakukan itu dikhususkan kepada Allah. Pendeta Yowas Adi Prasetya dengan jelas mengatakan bahwa kudus itu dikhususkan itu menolak dualisme. Dualisme itu artinya punya dua hal. Ya. Jadi misalnya kalau misalnya kita ya pribadi dibagi dua, yang setengah buat Allah, yang setengah untuk yang lain. Nah, hidup kudus itu tidak bisa seperti itu. Semuanya itu dikhususkan kepada Allah. Kita berdosa, iya. Karena memang tidak ada yang sempurna, bukan? Tapi kita berupaya untuk terus mengarahkan hidup kita, mengkhususkan hidup kita kepada Allah. Maka ketika kita menyatu dengan Allah, apapun yang kita perbuat itu harus dikhususkan oleh kita kepada Allah. Dikhususkan kepada Allah, tidak kepada yang lain. Maka apapun yang kita lakukan, lakukanlah yang terbaik. Dikhususkan.
kepada Allah. Dan Santo Yohanes Bosco mengatakan bahwa kekudusan adalah melakukan hal-hal yang biasa, keseharian dengan cara yang luar biasa. Artinya apa? Apapun yang kita lakukan itu betul-betul dikerjakan dengan luar biasa. Mengapa? Karena dikhususkan kepada Allah. Sayangnya seringkali kita sering membedakan itu. Bahwa hal-hal yang di luar dari pelayanan gereja itu bukanlah hal-hal yang kudus. Bukanlah hal-hal yang baik. Padahal bukan begitu cara berpikirnya. Bahwa kudus itu apapun yang kita lakukan dikhususkan kepada Allah. Jadi bukan hanya masalah apa yang kita lakukan di gereja. Kalau kita nyanyi di gereja itu kudus. Tapi kalau nyanyi di luar dari gereja itu gak kudus. Padahal lagunya sama. Apakah kemudian ada lagu yang kudus dan tidak? Main musik melayani di gereja itu kudus. Di luar dari itu nggak kudus. Padahal ya kuncinya di mana sama, C ya C juga, A ya A juga. Emang ada A kudus, ada A nggak kudus? Kan tidak ada. Maka semuanya itu dikhususkan. Jangan merasa minder bahwa saya ini tidak berkontribusi apa-apa, saya tidak main di gereja. Lalu kemudian merasa diri kecil dan merasa diri kemudian tidak berguna dan sebagainya. Parahnya lagi adalah orang-orang yang main di gereja menjadi sombong dan merasa diri paling penting. Karena apa? Karena yang dilakukan adalah di gereja. Maka pemikiran seperti itulah yang keliru. Jadi kalau saudara adalah seorang karyawan, jadilah karyawan yang mengkhususkan diri kepada Allah. Pekerjaan dilakukan dengan luar biasa, dengan baik. Seperti kemudian kita melakukan kepada Tuhan. Kalau saudara adalah seorang ibu rumah tangga, jadilah ibu rumah tangga yang betul-betul memberikan yang terbaik. Yang melakukan segala sesuatunya khusus kepada Allah. Kalau saudara pelajar, belajarlah dengan baik. Yang kemudian mengkhususkan segala sesuatu itu kepada Allah. Disitulah kita tengah berkarya. Disitulah kita betul-betul menyatu dengan Allah. Melakukan segala sesuatunya khusus kepada Allah. Sehingga karena itu saudara, saya pernah mengatakan bahwa apapun yang kita lakukan, berikanlah yang terbaik. Lakukanlah seperti ini adalah hari terakhir saudara. Berikanlah yang maksimal, berikanlah yang terbaik. Seperti untuk Tuhan. Dan bukan untuk manusia. Marilah kita dengan semangat itu terus hidup, berjuang, mengkhususkan diri hanya kepada Allah. Apapun yang saudara lakukan, berikanlah yang terbaik. Selamat menyatu dengan Allah dan berkarya. Tuhan memberkati kita. Amin. Jemaat yang terkasih, dimohon berdiri. Bersama umat Allah di segala abad dan tempat, masa lalu, masa kini dan masa yang akan datang, marilah kita memperbaharui pengakuan iman kita seturut dengan pengakuan iman rasuli dan masing-masing mengucapkan demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Kait langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita,
yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerjaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat silakan duduk. Mari kita menaikkan syafaat kita. Mari kita berdoa. Ya Allah, kami mengucap syukur untuk firman yang boleh Engkau bagikan pada kami. Kiranya Tuhan, melalui sabda-Mu ini, kami boleh belajar untuk senantiasa dipersiapkan bahwa kami diutus kepada dunia ini. Dan karena itu, biarlah perutusan ini boleh kami hayati dengan memiliki gaya hidup yang kudus, yang mengkhususkan diri hanya kepada Engkau. Sehingga apapun yang kami lakukan Tuhan, meskipun hal-hal yang sederhana, kami boleh berikan yang terbaik. Kami tidak belajar untuk membeda-bedakan bahwa di luar gereja adalah pekerjaan yang tidak kudus, sementara hanya yang kudus hanyalah di gereja. Tapi apapun itu, dimanapun itu, biarlah kami boleh belajar untuk selalu memiliki gaya hidup yang kudus, yang senantiasa mengkhususkan diri ini, sikap kehidupan kami hanya kepada Engkau. Dan dalam syafaat ini Tuhan, kami juga mau berdoa untuk setiap kami yang bergumul di tengah-tengah pandemi COVID-19. Kami berdoa Tuhan, bagi mereka yang kehilangan mata pencaharian, mereka yang pendapatannya merosot tajam, mereka yang kebingungan entah harus bagaimana untuk dapat memenuhi kebutuhan hidup. Bagaimana untuk memenuhi tanggung jawab sebagai keluarga. Mampukan kami Tuhan untuk dapat menolong mereka. Utuslah kami Tuhan agar kami boleh menjadi kepanjangan tangan-Mu, menolong mereka yang bergumul hebat. Pun kami juga berdoa Tuhan untuk saudara-saudari kami yang juga bergumul, entah mereka yang ODP, PDP, pun yang positif COVID. Tuhan berikanlah kekuatan dan semangat agar mereka mampu untuk terus berjuang melewati sakit penyakit yang ada. Kami juga menyadari bahwa kami memasuki musim demam berdarah. Karena itu biarlah Tuhan, kiranya Engkau boleh memberkati setiap kami, terus menerus mengingatkan kami agar hidup sehat, untuk boleh terus melakukan antisipasi, agar kami boleh terhindar dari demam berdarah. Pun kalau kami terlanjur
terkena demam berdarah. Tuhan, kuatkan kami. Tolong kami. Kami juga berdoa Tuhan untuk setiap mereka yang juga menggumuli penyakit yang lain. Tuhan boleh menolong mereka. Berikan pengharapan, kekuatan dan semangat. Dan kami juga berdoa Tuhan untuk setiap orang-orang yang berjuang di garda terdepan. Tim kesehatan, dokter, perawat, volunteer, mereka yang juga berjuang untuk mendistribusikannya, yang senantiasa berjumpa dengan orang-orang. Berikan mereka kekuatan, kemampuan, dan kesadaran. Topang mereka Tuhan. Kami juga berdoa untuk gereja kami Tuhan, biarlah di tengah-tengah kehadiran gereja kami boleh menghadirkan damai sejahtera. Apa yang boleh kami lakukan kiranya semua untuk memuliakan nama. Kami juga berdoa untuk Pendeta Gideon dan keluarganya, rekan-rekan penatua dalam kemajelisan pun juga dengan keluarganya, karyawan, aktivis, pengurus, bapel, juga kami berdoa untuk anggota dan simpatisan kami. Berkatilah mereka Tuhan. Dan kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami dan seluruh dunia yang mengalami pergumulan yang sama. Kiranya Tuhan, pemulihan boleh terjadi. Namun kamu percaya, biarlah rencanamu yang terjadi, kehendakmu yang terjadi dan bukan kehendak kami. Dan kami menyerahkan seluruh hidup kami hanya ke dalam tangan Pengasihan. Di dalam nama Allah Tritunggal yang tengah mengajarkan kami berdoa. Majelis Jemaat GKI Gresik menyampaikan terima kasih kepada Penatua FO RRAGEA yang telah memimpin ibadah di pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati pelayanan saudara. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus,
Di hari ini persembahan ada 2, untuk operasional dan untuk renovasi gedung gereja. Jemaat boleh transfer sesuai rekening yang sudah ditentukan atau bisa membawa ke gereja, ke tempat yang telah sediakan, yaitu di brankas gereja. Mari jemaat yang terkasih, sebelum persembahan kita bawakan, kita akan mendengar dari dasar dari persembahan hari ini. Sebagaimana Tuhan tetap memberikan yang terbaik kepada kita, marilah kita juga tetap memberikan yang terbaik walaupun beribadah di rumah masing-masing. Oleh sebab itu, marilah kita memberikan persembahan seperti yang tertulis dalam 1 Tawarik 16 ayat 29. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia, sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Sementara persembahan dibawakan, dijalankan, kita akan puji Tuhan dari PKJ 147, di sini aku bawa Tuhan. Persembahan hidupku semoga berkenan. Berapapun nilainya Tuhan dibandingkan berkat-Mu yang telah Kau limpahkan. Terimalah Tuhan, oh terimalah Tuhan. Persembahan yang Tuhan berkenan. Terimalah Tuhan, oh terimalah Tuhan. Ku ingat firman-Mu ya Tuhan, yang mengajarkan kami mengingat yang kecil, berarti semuanya Tuhan, supaya persembahan tetap mengalir terus. Terimalah Tuhan, oh terimalah Tuhan. Mari kita berdoa. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus dari kekal sampai kekal. Oleh kemurahan Tuhan, kami boleh berada sampai saat ini Tuhan. Sebagai tanda ucapan syukur kami ya Tuhan Yesus, kami boleh membawa persembahan kami berupa persembahan syukur, persembahan renovasi pembangunan, persembahan perpuluhan, dan persembahan bagi saudara kami yang kena COVID-19 Tuhan Yesus. Ya Tuhan Yesus, memberkati persembahan ini bagi tim tugas COVID-19 Tuhan Yesus. Tuhan berikan semangat bagi mereka, Tuhan berikan kemampuan bagi mereka, supaya mereka boleh melakukan tugas demi kemuliaan nama Tuhan Yesus saja. Bagi jemaat yang telah memberikan, ya Tuhan Yesus memberkati. Dan majelis jemaat yang mengelola, Tuhan Yesus yang memberikan hikmat. Kuduskan ya Tuhan, dan terimalah persembahan ini yang kami naikkan dalam satu nama, Tuhan Yesus, Sang Pemberi kehidupan bagi kami. Terima kasih ya Tuhan. Amin. Serikat persaudaraan, berdirilah
Keluarga yang dikasih Tuhan, menyatu dengan Allah dan berkarya berarti kita siap diutus. Dan perutusan itu mengandung kekudusan, yang mana kita harus mengkhususkan hidup kita seluruhnya hanya kepada Allah Tritunggal Maha Kudus. Karena itu arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah. Terpujilah Tuhan. Kini dan selamanya. Mari kita memohonkan berkat dari Tuhan. Kiranya cinta dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita selalu menyertai kamu. Memenuhi hati dan rumahmu dengan kehangatan. Menenangkan jiwa-jiwa yang gaduh. Menguatkan mereka yang lemah. Membalut yang terluka dan berduka. Kiranya persekutuan Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus terus tinggal di dalam hatimu, menjadi sumber kekuatan dan kedamaian dari sekarang ini sampai selama-lamanya.